Oke, kali ini kita akan coba bedah 3 konsep utama dalam sebuah pemikiran Islam. Akidah, syariah, dan khilafah. Semua ini kita urai berdasarkan satu materi sumber yang jadi acuan kita. Tujuannya simpel aja, kita mau menyajikannya secara netral, supaya kita semua bisa ngikutin alur logikanya dari awal sampai akhir. Nah, ini dia alur pembahasan kita. Kita bakal mulai dari pertanyaan yang paling mendasar soal eksistensi manusia. Habis itu, kita masuk ke akidah sebagai fondasi jawabannya. Dari sana, kita lanjut ke syariah, yaitu aturan main dalam hidup. Terus, kita telusuri jejak sejarah khilafah, dan kita tutup dengan momen yang jadi akhir dari eranya. Sip, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Jadi dokumen ini tuh mulainya unik, bukan dari teori yang berat, tapi justru dari pertanyaan-pertanyaan universal yang mungkin kita semua pernah tanyakan ke diri sendiri. Materi sumber ini ngajak kita buat berhenti sejenak dan berpikir soal 3 hal ini. Pertama, kita ini sebenarnya datang dari mana? Kedua, buat apa sih kita hidup di dunia ini? Dan ketiga, kalau semua ini sudah selesai, kita bakal pergi kemana? Nah, 3 pertanyaan inilah yang jadi gerbang buat semua pembahasan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke akidah. Nah, akidah ini adalah kerangka berpikir yang ditawarkan oleh sumber ini untuk menjawab pertanyaan pertama yang paling fundamental tadi. Dari mana sih asal-usul kita? Yang menarik, pendekatannya itu nggak cuma berdasarkan keyakinan semata. Teks ini mencoba membangun sebuah argumen yang bisa diterima oleh akal. Coba yuk kita lihat gimana alur logikanya. Oke, jadi alur berpikirnya kurang lebih begini. Coba deh lihat semua yang ada di sekitar kita. Manusia, alam semesta, apapun itu. Semuanya punya sifat terbatas dan bergantung sama hal lain buat bisa ada. Nah, menurut argumen dalam sumber ini, sesuatu yang terbatas dan bergantung pasti diciptakan oleh sesuatu yang sifatnya kebalikannya. Tidak terbatas, tidak bergantung, dan keberadaannya itu mutlak atau yang disebut wajib wujud. Nah, inilah inti dari akidah, yang artinya secara harfiah adalah ikatan. Ini adalah jawaban langsung dari sumber tersebut atas pertanyaan, dari mana kita berasal? Jawabannya, dari satu pencipta yang sama, yaitu Al-Khaliq. Oke, pertanyaan pertama terjawab. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa tujuan kita hidup? Nah, untuk menjawab ini, dokumennya langsung merujuk ke ayat Al-Quran ini yang menyatakan kalau tujuan penciptaan manusia itu ya untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Dan untuk pertanyaan terakhir, kemana kita setelah ini? Jawabannya adalah sebuah tujuan akhir. Sebuah tempat kembali yang ditentukan oleh pilihan dan perbuatan kita selama di dunia, yaitu antara surga atau neraka. Lengkap sudah kerangka dasar akidah menurut sumber ini. Baik, tadi kita udah bahas soal mengapa kita ada. Sekarang kita geser nih ke pertanyaan bagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Disinilah konsep syariah diperkenalkan sebagai sebuah panduan yang katanya komprehensif. Syariah yang bisa kita artikan sebagai aturan, dijelaskan sebagai satu sistem hukum yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan cakupan ini luas banget, dirancang untuk mengatur semua sisi kehidupan. Biar lebih gampang dipahami, sumber ini membagi aturan-aturan tadi ke dalam 3 lingkup hubungan utama. Coba kita lihat detailnya satu persatu. Nah, tabel ini ngejelasin dengan gamblang ya. Untuk hubungan dengan Allah, contohnya ada ibadah kayak sholat dan puasa. Untuk hubungan dengan diri sendiri, ada aturan soal akhlak, makanan, dan cara berpakaian. Nah, dan ini yang jadi jembatan ke pembahasan selanjutnya. Dalam hubungan dengan sesama manusia, sumber ini menegaskan kalau syariah juga mencakup aturan ekonomi, hukum, dan sebuah sistem politik yang dianggap wajib, yaitu khilafah. Dari sinilah pembahasannya mulai meluas. Dari yang tadinya soal keyakinan dan aturan pribadi, sekarang kita diajak melihat gimana aturan-aturan itu diterapkan dalam skala masyarakat, melalui sebuah struktur politik yang spesifik. Dokumen ini kemudian memaparkan jejak sejarah khilafah dalam sebuah garis waktu yang panjang. Mulai dari era 4 khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, terus berlanjut ke dinasti Umayyah, Abbasiyah, lalu Utsmaniyah, hingga akhirnya dinyatakan bubar pada tahun 1924. Kalau kita lihat peta ini, kita bisa dapat gambaran visual soal skala pengaruhnya. Kelihatannya, perluasan wilayahnya itu signifikan banget pada masa-masa awal, mencakup area Timur Tengah, Afrika Utara, bahkan sampai ke sebagian Eropa. Untuk ngasih perspektif sejarah, sumber ini juga mengutip tulisan sejarawan Will Durant. Nah, kutipan ini dipakai buat menyoroti klaim tentang tingkat kesejahteraan yang katanya berhasil dicapai pada masa itu, yang dianggap sebagai fenomena yang unik dalam catatan sejarah. Sekarang, kita sampai di bagian akhir dari narasi sejarah ini. Bagian ini fokus pada satu peristiwa kunci, momen yang diidentifikasi oleh sumber ini sebagai titik akhir dari institusi khilafah. Dengan sangat jelas,
Dokumen ini menunjuk satu tokoh sentral yang dianggap paling bertanggung jawab atas runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924. Tokoh itu adalah Mustafa Kemal. Menurut sumber ini, ada serangkaian kebijakan besar yang diterapkan waktu itu. Di antaranya, konstitusi Islam diganti dengan hukum sekuler Barat. Sistem sekolah Islam dirombak jadi sekolah nasional dengan huruf Latin, penggunaan bahasa Arab dibatasi, bahkan untuk azan, warga sempat dilarang naik haji, sampai ada promosi gaya berpakaian Barat dan hijab tidak dianjurkan. Kesimpulan akhir dari dokumen ini adalah peristiwa tahun 1924 itu meninggalkan umat Islam dalam keadaan yang mereka sebut tertindas karena nggak lagi punya kepemimpinan politik yang menyatukan dan nggak ada negara yang menerapkan syariah secara menyeluruh. Jadi kita udah lihat ya alur pemikiran yang utuh dari dokumen ini. Berangkat dari pertanyaan paling dasar soal hidup, lalu ke fondasi keyakinan, turun ke aturan praktis, sampai akhirnya mengerucut ke sebuah sistem politik historis dan keruntuhannya. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan reflektif di akhir. Perjalanan dari keyakinan yang paling personal hingga ke sebuah tatanan sosial yang begitu spesifik ini, kira-kira mengungkapkan apa ya tentang peran iman di dunia? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.